Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah inni bil khair. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib fi hadzal liqa' as-sa'id qadarna an nahtafila fi hadzal majlis li'ada'i ta'allumi kitabil masyhur wa huwa kitabu Bulughil Maram tahta ta'lifi Syekh Al-'Azim wal Kabir wa huwa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa khairu ma nattabi'u hadzal kitab nursilul hadayah al-fatihah lahu asa an yanfa'ana bi ulumihi wa asa an yubarik lana wa yubarik lahu fi jami'i ulumihi min hadzal kitab. Ala hadhihi niyyah li kulli niyyatin shalihah naqra safal masani al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, nabda syarhi hadzal kitab. Kita mulai pembelajaran kitab Bulughul Maram karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kemarin sampai mana ya? Ada yang masih ingat? Babu izalatin najasah kayaknya belum selesai. Hah? Udah selesai semua. Kayaknya Ustaz baru jelasin 2 hadis deh kemarin. Lama Ustaz jelasin kan? Ya masih ingat? Sekarang bab wudu. Baik, kita masuk ke babul wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Jadi dari hadisnya Abi Hurairah, beliau pernah mendengar sabda Nabi, laula, jikalau tidak, an asyqa, menyulitkan, ala ummati, terhadap umatku, la amartuhum, pastilah aku perintahkan kepada mereka bisiwak, untuk menggunakan siwak, ma'a kulli wudu'in, bersama setiap wudu. Jadi salah satu kesunahan baik sebelum wudu atau sesudah wudu, ya, itu kita disunahkan untuk menggunakan siwak. Artinya Nabi sangat senang terhadap orang-orang yang bersih lagi suci. Karena kita tahu siwak ini zaman dulu dia salah satu fungsinya untuk membersihkan gigi. Lalu bagaimana Ustaz kalau sekarang kita gunakannya menggunakan, mohon maaf, sikat gigi dengan odol, bagaimana Ustaz?
ada ilahnya, ada penyebab kenapa sunnah itu terjadi. Salah satu ilahnya adalah membersihkan gigi, ya, membersihkan gigi. Maka kalau bisa pakai siwak, kalau tidak bisa ya pakai sikat gigi, ya. Maka silahkan dikerjakan. Berarti kesunahan ini sunnahnya, hukumnya sunnahnya sangat besar, karena hampir diwajibkan oleh Nabi besar Muhammad. Maka silahkan kalau punya seumpama ada kayu siwak ya digunakan, boleh silahkan digunakan. Kotak biasanya ada ya biasanya. Ya itu untuk menjaga kebersihan. Bahkan Allah sendiri sangat mencintai orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sesungguhnya sangat mencintai orang yang bertobat manakala dia melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan seketika itu langsung bertobat. Maka Allah sangat mencintai umat yang demikian. Kenapa? Karena ya Allah tahu ya al-insanu mahallul khata' wa isyan. Allah tahu bahwa manusia itu tempatnya salah dan juga lupa, ya, salah, dosa dan juga lupa. Kerjaannya ngelakuin dosa mulu, kerjaannya lupa mulu, kerjaannya khilaf mulu. Tapi Allah sangat mencintai bagi orang yang khilaf kemudian tidak sengaja melakukan dosa, seketika itu langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang suka bersuci, menjaga kesuciannya, menjaga pakaiannya, menjaga tempatnya, ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Maka bagian dari iman ini banyak. Bagian dari iman itu banyak, salah satunya kebersihan. Ada juga al-haya'u minal iman. Apa itu al-haya'u? Malu adalah sebagian daripada iman, tapi bukan malu-maluin. Kalau malu-maluin beda. Itu bukan iman, ya. Itu bukan iman itu kalau malu-maluin. Malah dosa, benar enggak? Ya, tingkahnya malu-maluin temannya, malu-maluin keluarganya, itu malah dosa. Nah, maka al-haya'u minal iman yang bagaimana? Malu yang bagaimana yang merupakan iman? Apakah malu ketika seumpama suruh tampil pidato, kemudian saya malu kan? Malu kenapa? Belum, saya kan malu itu sebagian dari iman. Bukan itu juga. Nah, kalau kamu disuruh untuk penampilan, disuruh untuk pidato, disuruh untuk hal yang baik, kamu malu, itu salah. Malu yang sebagian daripada iman itu adalah malu untuk melakukan maksiat, malu untuk dosa, malu untuk berzina, malu untuk mabok-mabokan. Karena pelaku zina dan maksiat sekarang tidak tahu malu. Benar tak? Benar. Berarti sudah imannya sudah berkurang itu. Dampak keimanannya sudah berkurang. Harusnya mereka malu kalau punya iman seperti itu. Maka itu iman yang baik. Ya, itu iman yang baik. Paham ya? Akhrajahu Malik, dikeluarkan oleh Imam Malik. Maka silakan setelah ini bagi santri-santri al-munafah yang mau melaksanakan siwak ataupun sikat gigi didawamkan untuk menjaga kebersihan giginya, maka sangat dianjurkan. Karena sunnahnya hampir Nabi wajibkan, ya, hampir Nabi wajibkan, ya. La'amartuhum itu kan kata pastilah aku perintahkan mereka. Sedangkan ada kaidah usul fiqh al-amru lil wujub. Jadi ada kaidah usul fiqh, perintah itu akan menjadi suatu kewajiban.
Makanya wajar kalau dalam ada hadis ada isinya perintah, Al-Quran ada isinya perintah, pasti ulama mewajibkan gitu. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Aqimu itu katanya perintah, dirikanlah. Makanya jadi wajib hukumnya. Paham ya? Makanya di sini hampir Nabi memerintahkan untuk bersiwak setiap wudhu. Artinya hampir mau diwajibkan, saking sunnahnya. Selanjutnya, wa an Qurrana anna Utsman da'a biwudu'in faghasala kaffaihi thalatha marratin. Ya, ini dari Hamran. Anna Utsman da'a biwudu'in. Kemudian Utsman itu ketika itu dipanggil untuk melakukan wudhu. Faghasala kaffaihi. Kemudian pertama yang dia lakukan adalah mencuci kedua telapak tangannya salah marratin 3 kali. Jadi dicuci dulu. Summa tamatmada, kemudian kumur. Ya urutannya kalau kalian wudhu nih, kalian cuci dulu tangannya. Karena kita tidak tahu ini tangan sebelumnya megang apa. Apakah megang sesuatu yang kotor? Naudzubillah sampai pernah nyentuh najis. Paham ya? Paham gak? Apalagi kalau baru bangun tidur. Kalau baru bangun tidur, kita nggak tahu tuh kita tangan kita jelajah kemana. Ya enggak? Kadang garuk-garuk bagian bawah, bagian atas, lupil, masuk hidung, masuk telinga, masuk mulut. Wah, jelajah semuanya tangan kita. Ya enggak? Jelajah ke bawah, jelajah ke atas. Ke bawahnya depan belakang dijelajahi semua. Ya Allah, habis itu dicium lagi. Bikin pusing. Ya enggak? Nah, karena kita tidak tahu, maka ulama sangat menganjurkan, khususnya ketika bangun tidur. Bahkan ada beberapa ulama yang mewajibkan. Ada yang mewajibkan. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak mewajibkan, tapi sangat menganjurkan untuk membasuh tangan kita terlebih dahulu. Paham ya? Dibasuh seperti itu. Ya. Setelah itu madmadah itu bukan masukin air keluar, enggak. Madmadah itu artinya berkumur. Namanya kumur itu gimana? Masukin ya digoyang-goyang. Itu kan? Ya disebutkan. Paham ya? Bukan masuk keluar. Bukan seperti itu. Jadi kalau bisa berkumur-kumur, kenapa? Hikmahnya yang pertama adalah kalau ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa makanan itu akan keluar. Karena apa? Kalau ada sisa makanan, pasti ketika sholat kamu akan terganggu, benar nggak? Nyempilin, aduh, itu kayak mukanya, bukannya khusyuk, malah kayak bukan. Nah, kalau ternyata seumpama habis nyempil ayam semua, sendiri semua nyempil ayam sendiri. Contoh, nyempil ayam gede semua. Ketika kita usaha kemudian ternyata keluar dari gigi, kemudian kita telan, boleh apa enggak? Dalam sholat? Ayo, boleh apa enggak? Tergantung. Nih, mohon maaf. Ini gigi kalian nih. Gigi gusi kan? Gigi gusi. Kalau makanan itu nyempilnya ke dalam nih, ataupun sisa makanan itu di dalam posisinya balik gusi dan gigi, kalian telan tidak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau di luar, kadang-kadang nyempil, mohon maaf, di sini, kocok-kocok sini, di depannya sini, benar nggak? Kemudian keluar, kalian makan, kalian telan, maka kategorinya itu makan. Kalau makan dalam sholat, maka hukumnya batal. Maka rentan nggak itu? Rentan. Maka
Istinsaqo itu menghirup, dimasukkan sedikit airnya. Yang benar itu dihirup sedikit. Bukan disedot banyak sampai 1 liter masuk ya. Bisa nggak mungkin. Dihirup sedikit, sedikit saja, agar supaya air itu masuk. Kemudian mohon maaf, dibersihkan dengan jari, benar? Karena supaya apa? Supaya yang di dalam sumur atau gede-gede keluar. Itu juga salah satu hikmahnya, bisa menyembuhkan penyakit apa? Hidung ini, apa sih namanya kalau hidung itu? Hidung mampet, apa namanya? Hah? Bukan nama umumnya apa? Iya itu sama sejenis itu. Apa sih namanya? Jadi supaya ini tuh, nah ini kan di sini tuh ada sumber penyakit yang mana sering mengganggu kita. Salah satunya orang yang sering mampet hidungnya, ya enggak? Sering apa namanya? Itu kalau kita wudunya benar, itu akan insya Allah akan sembuh, tidak akan mampet seperti itu. Makanya yang benar membersihkannya. Di sini banyak orang. Ya, kemudian wastansara summa ghasala, kemudian dilakukan terus-menerus. Summa ghasala wajhahu salasa marratin, kemudian mencuci mukanya 3 kali. Summa ghasala yadahu yumna, kemudian mencuci tangannya yang kanan dulu sampai mirfaq. Ya, sampai mirfaq ini mirfaq ini. Sampai siku, jangan sampai bawah, sampai siku. Disunahkan melewati. Kalau Imam Syafi'i kata ilal marafiq, kan itu ayat Al-Qur'annya itu ilai, sampai kepada siku. Kata sampai itu ada ulama yang menyatakan yang penting sampai itu di bawah lutut atau siku. Ada yang mengatakan sampai siku, ada yang menyatakan melewati siku. Kalau Imam Syafi'i supaya afdal melewati siku saja. Maka kalau saya biasanya ini yang problem, ya. Kalau kalian wudu, ini biasanya ini menyulitkan ini, ya enggak? Maka pastikan melewati kayak gini. Habis itu bersihkan sampai melewati siku. Paham ya? Jadi Imam Syafi'i lebih ikhtiar menjaga kehati-hatian, dilewati saja. Maka yang ininya yang rapet-rapet pastikan ke atas. Seperti itu. Salah samarat 3 kali, kanan dulu baru kiri dulu sunnah. Misla dari thumma masaha bi ra'sihi. Masaha ra'sihi itu bahasanya kepala ya. Ini rambut. Kalau nggak ada rambutnya yang penting kepala, botak semua. Ya, boleh bagian depan, belakang, ini. Kalau Imam Syafi'i itu minimal 3 helai rambut minimal. Jadi kayak gini saja udah nggak apa-apa. Ya, kalau imam yang lain ada yang diukur menggunakan 4 jari seperti ini. Ya, ulama yang lain. Ada yang mengatakan lagi harus yang afdal kayak gini sampai ke belakang seperti itu. Ya, mana saja boleh. Ya. Kemudian semua ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain, sama mencuci kakinya, bukan nyiram. Ini kadang wudu cuma disiram udah selesai. Nah, kayak gitu nggak benar. Yang benar bahasanya itu ghasala, bukan rosha, bukan menyiram, tapi cuci. Artinya kalau cuci gimana? Ya benar-benar digosok, pastikan air itu merata. Apalagi kaki ini rukun wudu. Ini ustaz-ustaz perhatikan banyak yang gini, tren sudah disusul. Nih, muka, ya, tangan, kepala, kaki, itu rukun. Maka itu harus yang benar wudunya. Muka juga sama, digosok. Tangan juga sama, digosok sela-sela. Nih, di sela-sela kayak gini. Karena ada beberapa orang, mohon maaf, yang mengeluarkan minyak yang
berminyak kulitnya, bener tak? Bener tak? Air ketemu minyak ketemu apa enggak? Enggak. Maka biar ketemu harus gimana kan? Digosok. Ngerti ini? Ngerti? Ya. Maka muka digosok, tangan digosok. Kalau kepala nggak apa-apa diusapin, kaki digosok, juga seperti itu. Ya. Ini hadis terakhir ini. Summa yusra ya misla dalika. Kemudian kanan dulu baru kiri sunnahnya. Summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Hadisnya sangat kuat, muttafaq alaih. Itu tata cara wudu. Paham tuh? Baik tuh. Ada pertanyaan? Maafi. Nahtatin bil hamdalah. Syukran wa billahi